Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tony Alvareza dari kelompok 1 KSDH dengan anggota Sarah Angel Sitorus, alias Salsabila Dita Eka Yulia, Ahmad Ardiansah Japri, Magnuson Rafael Muhammad, Salama Abdul Rahman Agung, Desti Advenia Kristi, Muhammad Ramadan Al-Qadar, dan ini Oktaviana Putri. Di sini kami mereview jurnal yang berjudul Hutan Konservasi Pelindung Keanekaragaman Hayati Indonesia, di mana hutan konservasi merupakan aset penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebagai kawasan hutan yang dilindungi oleh negara, hutan konservasi memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi flora dan fauna dari ancaman kepunahan. Dari jurnal ini akan membahas secara mendalam tentang pengertian, fungsi, jenis-jenis, serta luas hutan konservasi di Indonesia berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh Mutu Certification. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya ada pengertian dan fungsi hutan konservasi, yang dimana hutan konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kemudian terdapat 3 fungsi utama hutan konservasi. Yang pertama itu fungsi perlindungan yang menyediakan tempat berlindung bagi keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, fungsi pelestarian yang melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan. Yang ketiga, fungsi pemanfaatan yang memungkinkan pemanfaat sumber daya alam secara bijaksana. Untuk fungsi perlindungan itu menyediakan tempat berlindung bagi keanekaragaman hayati. Yang kedua, fungsi pelestarian itu melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan. Fungsi pemanfaatan itu memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Salsabila. Perbedaan hutan konservasi dan hutan lindung. Meskipun keduanya memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan, hutan konservasi dan hutan lindung memiliki fokus yang berbeda. Hutan konservasi lebih menekankan pada pelestarian keanekaragaman hayati, sementara hutan lindung memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap bencana alam seperti erosi ataupun banjir. Dalam perbedaan hutan konservasi dan hutan lindung, hutan konservasi berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kepunahan spesies. Sedangkan hutan lindung memiliki tujuan utama memberikan perlindungan terhadap bencana alam seperti erosi dan banjir, serta berfungsi sebagai penjaga sistem hidrologi dan mencegah kerusakan lingkungan. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari slide ketiga. Jenis-jenis hutan konservasi kawasan suaka alam. Hutan konservasi dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan peruntukannya. Salah satu kategori utama adalah kawasan suaka alam atau KSA yang berfungsi sebagai daerah pengawetan dan perlindungan bagi keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. KSA terdiri dari 2 jenis utama. Yang pertama, cagar alam, fokus pada pelestarian lingkungan dan biota dengan ukuran kecil, namun habitat yang rapuh. Cagar alam memiliki tingkat perlindungan yang sangat tinggi untuk menjaga keutuhan ekosistem yang unik. Lalu yang kedua, suaka marga satwa, lebih berfokus pada konservasi satwa liar dengan ukuran yang bervariasi. Suaka marga satwa dirancang untuk melindungi habitat dan populasi hewan-hewan langka atau terancam punah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul Rahman Agung dan Ahmad Ardiansah Japri. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis hutan konservasi, kawasan hutan pelestarian alam. Kategori kedua dari hutan konservasi adalah kawasan hutan pelestarian alam atau KPA. KPA sendiri memiliki fungsi pokok melindungi sistem penyangga kehidupan serta menyangga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. KPA terdiri dari 3 jenis utama, yaitu Taman Nasional TN, Taman Wisata Alam TWA, dan Taman Hutan Raya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, yaitu Taman Nasional, kawasan pelestarian dengan ekosistem asli yang dikelola untuk penelitian dan pariwisata.
Taman Nasional merupakan area konservasi terbesar dan paling komprehensif. Yang kedua, Taman Wisata Alam. Dikhususkan untuk rekreasi alam dengan prinsip konservasi, TWA memungkinkan wisatawan untuk menikmati keindahan alam sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Yang terakhir, Taman Hutan Raya berfungsi sebagai tempat pendidikan alam dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tahura menggabungkan aspek konservasi dengan edukasi lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada hutan konservasi di Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki kawasan hutan konservasi yang cukup luas, mencerminkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, luas total hutan konservasi di Indonesia itu mencapai 27 juta hektar, di mana kawasan ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis seperti cagar alam yang luasnya 4 juta hektar, kemudian Suaka Marga Satwa yang luasnya mencapai 5 juta hektar, dan Taman Nasional yang luasnya mencapai 16 juta hektar, serta kawasan konservasi lainnya mencapai 2 hektar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keberlanjutan hutan konservasi. Menjaga keberlanjutan hutan konservasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran masyarakat sangat krusial dalam melindungi hutan konservasi melalui beberapa cara. Yang pertama, menghargai hutan. Masyarakat perlu menghargai hutan sebagai warisan alam yang berharga dan memahami pentingnya menjaga kelestarian. Yang kedua, mematuhi peraturan. Penting untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di kawasan hutan konservasi untuk menjaga keutuhan ekosistem. Yang ketiga, berpartisipasi aktif. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan hutan secara aktif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ramadan dan Neni Oktavia. Dari pemaparan yang dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, maka dapat disimpulkan, hutan konservasi di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Dengan luas mencapai sekitar 27 juta hektar, hutan konservasi menjadi benteng perlindungan bagi berbagai spesies flora dan fauna yang unik dan terancam punah. Terdapat berbagai jenis kawasan hutan konservasi seperti cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya yang semuanya memiliki fungsi utama untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ramadan Al-Qadar. Namun, menjaga keberlanjutan hutan konservasi ini bukanlah tanggung jawab pemerintah saja. Peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat diharapkan untuk memahami nilai dan fungsi hutan konservasi, mematuhi peraturan yang berlaku, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan konservasi. Dengan demikian, diharapkan hutan konservasi dapat terus berfungsi sebagai warisan alam bagi generasi mendatang, memastikan bahwa ekosistem yang ada tetap terjaga dan mendukung berkelanjutan di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.